Ia masih Eric Stockholm yang dulu, baik dan perhatian. Ia belum berubah. Bila pun ada, hanya tentang hal-hal kecil yang meriuhkan bulan-bulan pertama kebersamaan kami. Sejak memutuskan hidup bersama Eric, aku mengundurkan diri sebagai pimpinan redaksi sebuah tabloid fashion yang berkantor di Bilangan Kemang dan memutuskan menjadi kontributor dan kolumnis lepas di beberapa majalah gaya hidup. Kawan buku, kali ini kita akan mencoba mereview kembali satu buah buku cerita yang cukup menarik dari kumpulan karyanya seorang Benny Arnas kembali. Kita akan coba cek bukunya. Nah, ini bukunya Eric Stockholm dan perselingkuhan yang lain. Oke, kita duduk aja ya. Nah, kawan buku, itu ya tadi bukunya Eric Stockholm dan perselingkuhan yang lain karya Benny Arnas, penerbit dari Kanita ya. Termasuk di penerbit Mizan Kanita. Dan ini ya lini untuk cerita-cerita fiksi biasanya lewat Kanita. Nah, di sini banyak sekali cerita-cerita yang sudah termaktub atau sudah diterbitkan melalui media massa, koran Eric Stockholm, dan ya kisahnya cukup, dari judulnya cukup menarik ya, karena bunyinya perselingkuhan. Di dalamnya mungkin banyak cerita tentang perselingkuhan yang entah berbagai macam ya. Nah, itu mungkin kaitannya dengan cinta lawan jenis, laki-laki perempuan, ataupun perselingkuhan dalam bentuk lain, itu cuma hati, orang tua dan anak, ataupun lainnya. Ya, lebih lengkapnya mungkin dibaca saja ya bukunya. Oke, langsung saja. Eric Stockholm dan perselingkuhan yang lain karya Benny Arnas. Dan kita akan coba melihat salah satu cerita dengan judul yang sama dengan judul bukunya, yakni Eric Stockholm. Kamu sudah siapkan semuanya, Faye? Suara bariton itu membuyarkan lamunanku tentang itu. Aku ingin pulang, memeluk dan menciumnya dengan segenap perasaan bersalah. Aku tahu mengiriminya separuh penghasilanku setiap bulannya tidak akan melelahkan kenyinyirannya bertanya tentang pernikahanku. Oh, 7 tahun berlari begitu gesit. Seperti apa kau kini, Ibu? Sedikit lagi, jawabku seraya kembali melipat beberapa kain yang akan dimasukkan dalam koper. Pekan ke depan, Eric akan berada di Singapura, padahal baru 3 hari yang lalu ia pulang dari Makassar. Jabatannya sebagai pemegang posisi tertinggi di perusahaan periklanan di Jakarta menuntutku memaklumi mobilitasnya. Kamu ngelamun apa lagi, Faye? Deadline-mu udah rampung beberapa hari yang lalu kan? Atau kamu takut kesepian? Aku tahu, Eric nyengir tanpa menoleh ketika melemparkan pertanyaan itu. Seperti beberapa jam yang lalu, ia sibuk menekuni laptopnya. Eric memang baru bisa bekerja maksimal dalam waktu yang sangat mepet dengan deadline. Sangat berbeda dengan kultur kerjaku sebagai mantan pemimpin redaksi sebuah majalah. Aku justru terbiasa mengerjakan banyak hal lebih awal agar bisa menjadi teladan bagi bawahanku. Kamu kayak nggak pernah tinggal sendirian aja, Faye. Lagi pula kita kan tetap bisa teleponan. Bibir Eric sudah mendarat di punggungku. Aku menggerak-gerakkan tubuh hingga Eric melepaskan tangannya yang melingkar di pinggangku. Entah mengapa akhir-akhir ini pelukannya tak mampu meredam kegelisahanku seperti masa awal kebersamaan kami. Baru pulang Senin ya? Aku memutar badan, menoleh tanpa berani menatap matanya. Eric mengangguk sembari tersenyum. Aku usahakan pulang lebih cepat, Faye. Semoga saja beberapa meeting bisa dipercepat. Aku juga gak tahan loh terlalu lama di mobil orang, apalagi aku tahu banget di Jakarta ada kamu yang nungguin. Nada suaranya terdengar nakal. Aku tertawa kecil untuk menyamarkan gejolak batin yang akhir-akhir ini selalu menuntut sesuatu yang tak kunjung berani kutarakan. Dulu, kata-katanya barusan mampu membubungku ke angkasa kebahagiaan. Hari ini semua terdengar murah. Semua pakaian dan keperluannya sudah kubereskan dalam koper Gucci hitam kesayangannya.
memang esok pagi Erik baru akan take off ke Singapura. Tapi malam ini ia sudah akan meninggalkanku sendirian di lantai 2 apartemen ini. Ia memang harus menyerahkan konsep yang baru saja ia rampungkan kepada staf humasnya. Dan aku pun tahu itu bukan sekedar alasan seorang eksekutif muda untuk mengencani selingkuhannya di klub malam ibu kota. Ya, beberapa kali Erik mengajakku mengantarnya ke kantor yang terletak di Rawabuaya. Sejak itu, aku tahu nyala kreativitas orang-orang muda seperti Erik semakin terang ketika malam tiba. Malam ini Erik sebenarnya juga menawariku untuk mengantarnya ke kantor. Aku menolak walaupun ia sudah meminta sopir kantor memegang kemudi kalau aku kurang mood menyetir. Ia masih Erik Stockholm yang dulu, baik dan perhatian. Ia belum berubah, bila pun ada hanya tentang hal-hal kecil yang meriuhkan bulan-bulan pertama kebersamaan kami. Keterkejutanku dengan kecupannya yang tiba-tiba mendarat di keningku pada pagi buta, atau biasanya yang suka membawa pekerjaan kantor ke apartemen dan memintaku menemaninya sepanjang malam untuk merampungkan deadline, atau emosinya yang selalu meletup ketika aku lupa mengaktifkan ponsel dan hangout dengan teman-teman tanpa memberitahunya, atau kebiasaannya yang selalu menelpon sehingga 10 kali sehari demi memastikan keberadaan dan keadaanku, atau kecemburuannya yang melampaui batas bila ada SMS, BBM, surel, atau panggilan atas nama laki-laki di BlackBerry-ku, atau hal-hal lain yang belum diketahui ketika kami masih pacaran dulu. Dan jujur, rupa-rupa perangainya itu membuat hari-hariku makin berwarna. Dari waktu ke waktu kami saling membuka diri, menerima dan membahas keunggulan dan keburukan masing-masing dengan semangat kompromi dan sikap damai. Anehnya, aku bukan merasa menjadi pendamping hidupnya yang bebas, melainkan sebaliknya makin terikat. Akibatnya, aku makin sering melamun. Syukurnya, Erik menganggap lamunanku sebagai bagian dari proses menulisku. Menjadi kolumnis memang membuatku harus ekstra memeras pikiran, tapi sebenarnya aku keberatan menyebut aktivitas mempersiapkan bahan tulisan dalam pikiran sebagai melamun. Kedengarannya minor dan tidak positif. Dalam hal ini, profesi menulis membantuku menyamarkan kegelisahan. Sejak memutuskan hidup bersama Erik, aku mengundurkan diri sebagai pimpinan redaksi sebuah tabloid fashion yang berkantor di Bilangan, Kemang, dan memutuskan menjadi kontributor dan kolumnis lepas di beberapa majalah gaya hidup. Banyak yang tak percaya dengan keputusanku, lebih tepatnya banyak yang memprotesku, terutama teman-teman dekatku. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang wanita modern rela resign dari kantor demi kebersamaan yang rentan. Justru zaman sekarang, walking anytime may be done everywhere. Being free is a good choice to walk heavily. Dalihku waktu itu. Memang benar, bergaul dengan rutinitas lebih dari 10 tahun sangat potensial menerbitkan jenuh. Dan kehadiran Erik di usiaku yang hampir 35 membuat kejenuhan itu makin susah kusiasati. Kau tetap bisa jadi freelancer, Pe, saran Erik waktu itu. Dengan reputasimu, aku pikir itu bukan hal sulit. Aku ingat sekali ketika mengatakan itu, Erik menggenggam erat kedua tanganku seperti menyalurkan kekuatan agar aku berani mengambil keputusan besar. Tentu, biaya hidup bukan masalah lagi buat kita, Fe. Sejujurnya, sejak pertama bertemu denganmu, aku merasa kau adalah orang yang tepat untuk kuajak menikmati hasil kerja kerasku. Aku tahu kata-kata Erik menunjukkan egonya, tapi sungguh aku gagal menentang tatapan mata elangnya. Ia memang laki-laki yang selalu hadir dalam bayanganku selama ini. Tidak tampan, tapi flamboyan, matang, mapan, dan melindungi. Aku baru sadar sifat yang terakhir ternyata saudara kembarnya dari posesi. 2 tahun yang lalu hubungan kami diresmikan, tentu saja tanpa penghulu apalagi jam kabul. Hanya sebuah pesta kecil dihadiri orang-orang terdekat. Di acara itu untuk kali pertama aku berjumpa kedua orang tua Erik yang sengaja terbang dari Sandberg. Kultur hidup Swedia membuat cara mereka memandang hubungan kami lebih fleksibel. Kami tahu teman-teman yang hadir belum tentu menyepakati pilihan kami. Kehadiran mereka sekedar untuk penghormatan kepada kami sebagai orang nomor 1 di perusahaan masing-masing. Malam itu ingatanku akan ibu di Lubuk Linggau melintas dalam kepala. Walaupun selalu menanyakan kapan aku punya pendamping hidup, ia pasti menentang hubungan ini. Untunglah papa mama Erik tidak menanyakan keberadaannya. Aku yakin Erik telah menceritakan semua kepada mereka bahwa ibuku di kampung adalah single parent yang tak pernah bosan menanyakan kapan aku menikah.
setiap aku menelponnya. Oh ibu, maafkan aku. Pagi Senin itu, setelah mengabaikan pesan pendek Erik yang meminta aku menjemputnya di Cengkareng siang ini, aku segera berkemas. Kutinggalkan sepucuk surat di meja kerjanya. Tak banyak yang kutulis, aku hanya memintanya bersikap gentle, memintaku dari ibuku. Setelah mengunci pintu apartemen, aku gegas menuju taksi yang sudah menunggu di bawah. Dalam perjalanan menuju bandara, aku keluarkan anak kunci dari tas Louis Vuittonku. Dengan mata terpejam, aku membuangnya lewat jendela taksi yang kuturunkan setengah. Aku tak akan kembali ke sana. 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk menumpuk kenangan atas kebersamaan yang makin waktu makin hambar. Baru beberapa saat mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, aku langsung memesan travel yang berangkat ke Lubuk Linggau siang itu. Perjalanan yang melelahkan membuatku tak sadar mobil travel sudah berhenti di depan rumah. Tepukan di bahu membangunkanku. Penumpang di sampingku hanya tersenyum melihatku yang berusaha mengembalikan kesadaran. Jam tanganku menunjukkan pukul 9 malam lebih beberapa menit ketika aku buka pintu rumah yang tak terkunci. Oh, 7 tahun tak mengubah aroma rumah tua ini. Di ruang belakang, ibu baru saja memutar badan setelah mengunci pintu dapur, memandangku dengan tatapan tak percaya. Imah? Suaranya bergetar. Tegas aku menghampirinya, memeluknya erat sekali. Tak kuasa aku kendalikan air mata hingga membasahi bahu perempuan yang kini tampak sangat tua itu. Kamu beneran Imah? Rupanya ibu masih belum mampu mengalahkan ketidakpercayaannya. Iya bu, jawabku sengau karena hidungku ikut basah. Ini benar-benar anakmu Fatimah bu. Kamu sendirian? Tanyanya setelah merenggangkan pelukan. Ada nada pengharapan dalam tanyanya. Aku tak menyangka pertemuan pertama setelah 7 tahun ini harus dibuka dengan pembicaraan yang langsung ke pokok masalah. Nyusul bu, jawabku ragu sambil menyeka air mata. Nyusul? Aku mengangguk cepat. Dalam beberapa hari ini dia akan datang untuk melamar anak semata wayangmu ini bu. Kuseri-serikan wajah sebagaimana wajah ibu yang tiba-tiba bercahaya. Ada setetes air mata bahagia di ekor matanya. Malam itu, ibu memintaku menemaninya tidur. Sepanjang malam, ia memintaku tak membicarakan apapun selain calon menantunya. Tentu saja tak kuceritakan bahwa kami telah tinggal bersama tanpa surat nikah. Ia tertidur di tengah-tengah ceritaku tentang usia Erik yang terpaut 2 tahun di atasku. Wajah ibu tenang dan bahagia sekali dalam lelapnya. Tiba-tiba aku takut mengecewakannya. Oh, bukankah seharusnya Erik sudah berada di Jakarta sejak siang tadi? Apakah aku tak mendengar dari panggilannya? Tiba-tiba jantungku berdegup tak karuan. Aku bangkit dari ranjang dan mencari BlackBerry dari dalam dompet. Tak ada panggilan SMS atau BBM dari Erik. Tidak, ini tidak biasa. Lantas kuhubungi ponselnya seraya menjauh dari ranjang. Baru saja nada sambung berbunyi, panggilanku ditolak. Aku telepon lagi, ponselnya tak aktif. Imah, tidurlah, suara ibu mengejutkan. Mangga Besar, Agustus November 2013. Oke, begitu ya kawan buku. Sudah kita bacakan satu buah cerita dari buku antologi kumpulan cerita pendeknya Benny Arnas yang berjudul Erik Stockholm dan perselingkuhan yang lain. Dan ini sebagaimana tulisan-tulisan Benny Arnas ya, kaya dan juga kental dengan lokalitas. Ini cukup sangat kental ya, bagaimana budaya Indonesia dipertahankan dengan ya budaya liberal di luar negeri, terutama Eropa ya, Swedia di sini. Sebagaimana ya di Indonesia kumpul kebo adalah sebuah hal tabu ya dan sangat dilarang. Bagaimana hubungan seorang lelaki dan perempuan ketika hidup bersama harus sudah ada ya tadi surat nikah ya, dengan ijab kabul pengawalannya. Nah di sini sangat dipertentangkan di mana kegelisahan seorang perempuan yang sudah memasuki usia cukup dewasa, cukup matang 35 tahun hingga belum menikah dan sudah hampir 2 tahun malah justru hidup bersama ya, kumpul kebo dengan ya pria keturunan Swedia ini, Erik Stockholm. Dan yang menjadi menarik adalah entah kenapa
buku ini diambil dengan judul Erik Stockholm dan perselingkuhan yang lain. Padahal di antara beberapa cerita yang termaktub dalam buku ini, hampir semuanya sudah pernah terbit di media massa, terutama koran ya. Ternyata ini justru malah mengambil judul Erik Stockholm yang justru masih manuskrip ya, yang biasanya tersimpan rapi di laptopnya Bang Benny Arnas ini. Makanya cukup menarik, dan kalau di sini dibacakan gitu ya dari pengantarnya, dari seorang Kurnia Effendi atau Bang Teh gitu ya. Ini bahwa Benny menulis cinta yang tidak kukus bagi kesetiaan tunggal dengan rinci rujukan yang meyakinkan. Dan di sini pun di kapur sirinya dari Bang Kurnia Effendi ya banyak dibahas gitu ya. Sisi menariknya dari cerita-cerita yang ada di buku Erik Stockholm dan perselingkuhan yang lain gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya kawan hukum, cerita review buku dari buku antologi seorang Benny Arnas, Erik Stockholm dan perselingkuhan yang lain, sebagai bacaan yang cukup bermanfaat dan memberikan pelajaran hidup, terutama ketika menjalin sebuah hubungan ya. Itu saja review kita, dan kita akan jumpa lagi dan mungkin dengan buku-buku yang lain. Jadi terus ikuti channel ini, jangan lupa untuk bisa subscribe dan juga bisa like, share dan komen ya yang baik. Oke, itu saja, salam literasi.